Dan bersama dengan kita pagi hari ini sudah terhubung seorang narasumber lewat Zoom, yaitu Bapak Iqbal Rahadian Syaifuddin, penyuluh pajak ahli pertama, Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Halo, selamat pagi Pak Iqbal, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ines. Halo semua kawan-kawan KBR dan kawan-kawan pajak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Ines? Kabarnya sehat Pak Iqbal, gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam kondisi sehat juga Mbak Ines. Iya, sehat selalu ini yang penting untuk masa sekarang ini ya. Iya Mbak Ines. Dan yang penting juga pagi hari ini kita sebagai masyarakat mengetahui lebih dalam seputar insentif PPN yang ditanggung pemerintah atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Iqbal apa yang dimaksud dengan insentif PPN ditanggung pemerintah ini? Baik Mbak Ines dan kawan-kawan KBR serta kawan-kawan pajak semua nih. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Ines ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih supaya kita semua menjadi paham terkait dengan pengertian atau definisi dari rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang diberikan insentif itu apa sih gitu ya. Nah, betul tuh. Jadi ya, jadi di PMK 103 disebutkan bahwa untuk rumah tapak itu merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret ya, baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni serta sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya dan menjadi aset bagi pemiliknya. Termasuk di sini adalah terkait dengan rumah yang sebagian dipakai untuk tujuan lain. Jadi seperti kantor atau toko. Jadi rukan atau ruko gitu ya. Ia memang sebagiannya tetap memenuhi syarat itu untuk dijadikan sebagai tempat hunian gitu. Nah, saya lanjutkan terkait dengan tadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ines. Jadi melalui PMK 103 ini, pemerintah memberikan insentif nih. Jadi ada perpanjangan insentif terkait dengan pajak pertambahan nilai yang terutang itu ditanggung pemerintah atas apa? Atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Jadi insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi terkait dengan jual beli properti hunian berupa rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang tentunya ada persyaratan di situ yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan ya mohon maaf nanti mungkin tidak bisa mendapatkan insentif tersebut. Gitu Mbak Ines. Iya. Nah, dalam PMK 103 juga disebutkan bahwa PPN ditanggung pemerintah ini diberikan kepada penyerahan yang memenuhi persyaratan. Nah, ini Pak Iqbal, penyerahan yang seperti apa yang dimaksud dalam PMK 103 tersebut? Baik Mbak Ines. Nah, lanjut kita berikan penjelasan terkait dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam PMK 103. Jadi yang dimaksud dengan penyerahan yang dijelaskan di PMK 103 itu yaitu merupakan penyerahan yang terjadi pada saat apa? Pada saat ditandatangannya akte jual beli dan atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas PPJB lunas gitu ya. Yang tentunya itu dilakukan penyerahan secara nyata. Jadi penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun yang siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima yang kesemuanya itu ya diserahkan atau dibuatnya BAST gitu ya, berita acara serah terima itu paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Oh, Nah, gitu. seperti itu Mbak Ines. Jadi memang untuk pembelian rumah tapak atau unit rumah susun ini baik secara cash atau KPR bisa mendapatkan insentif PPN ini ya? Ya, begitu Mbak Ines. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Jadi mungkin saya mhm, mau melanjutkan sedikit Mbak Ines. Jadi mungkin ada silakan. informasi terkait dengan BAST-nya ya. Mhm. Jadi tadi kan dibuktikan dengan adanya penyerahan BAST atau berita acara serah terima. Itu kan merupakan bukti konkret bahwa terjadi penyerahan secara nyata terkait dengan tadi penyerahan untuk rumah tapak dan
unit hunian rumah susunnya. Nah, untuk pembuatan BAST-nya sendiri itu ternyata diatur di PMK 103 itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang paling sedikit memuat satu, pertama ada nama dan NPWP PKP penjual. Jadi PKP ini adalah pengusaha kena pajak penjual atau mungkin lebih kita kenal dengan developer atau pengembang gitu ya, Pak Ines. Mhm. Nah, kemudian juga harus memuat identitas terkait dengan nama dan NPWP atau NIK pembeli gitu ya. Terus kemudian ada terkait dengan informasi tanggal serah terima gitu. Dan kemudian ada terkait informasi terkait dengan kode identifikasi rumah yang diserah terimakan. Kemudian ada pernyataan bermateri telah dilakukan serah terima bangunan serta nomor berita acara terkait dengan BAST-nya tersebut, serah terimanya tersebut. Jadi berita acara ini gitu ya, berita acara serah terima ini juga nanti harus didaftarkan nih oleh pengembang, jadi oleh PKP penjual di sistem aplikasi yang memang sudah di-create atau dibangun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang kewajiban untuk mendaftarkan atau mengupload BAST-nya tersebut itu paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan. Dan perlu diingat juga untuk insentif ini berlaku untuk periode atau masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Begitu Mbak Ines. Oh, jadi memang ada kewajiban juga ya dari penjual atau developer sebagai pengusaha kena pajak atau PKP untuk mengisi aplikasi ya? Ya, begitu Mbak Ines. Nanti mungkin ada sedikit yang akan disampaikan juga terkait dengan aplikasinya apa sih gitu ya. Iya, Itu boleh, seperti itu. boleh, boleh. Nanti kita bahas aplikasinya apa yang harus dipenuhi, diisi oleh penjual. Nah, sekarang ini kita membicarakan kriteria terkait rumah tapak atau unit unit hunian rumah susun ya, Pak Iqbal, yang PPN-nya ditanggung pemerintah. Ini apakah ada kriteria khusus seperti yang dimaksud dalam PMK 103? Baik, Mbak Ines. Memang di PMK 103 ini diatur terkait dengan kriteria daripada rumah tapak atau unit hunian rumah susun yang PPN-nya diberikan insentif ditanggung pemerintah atau DTP. Jadi persyaratannya antara lain satu, jadi terkait dengan harga jual atau nilai properti yang dijual itu terkait dengan rumah tapak dan atau unit hunian rumah susunnya itu paling tinggi 5 miliar gitu Mbak Ines. Mhm. Kemudian yang kedua terkait dengan properti yang berbentuk rumah tapak dan atau unit hunian rumah susun ini sifatnya itu baru. Jadi baru diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi kondisinya pun sudah siap huni. Jadi tidak boleh dalam tahap pengembangan. Jadi sudah siap untuk dihuni dan juga telah mendapatkan kode identitas rumah dan pertama kali diserahkan PKP penjual dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Jadi kurang lebih kalau kita sederhanakan bahasanya ini adalah properti yang brand new gitu ya, tidak boleh yang second gitu ya. Mhm. Jadi tidak boleh yang second. Terus kemudian tadi ada terkait dengan kode identitas rumah. Jadi memang di PMK 103 ini menyempurnakan kembali dari PMK sebelumnya, PMK 21. Jadi terkait dengan adanya kode identitas rumah. Jadi adapun kode identitas rumah ini sebagaimana dimaksud di PMK ini merupakan kode identitas atas rumah tapak dan unit rumah susun yang disediakan melalui sistem aplikasi yang tadi saya sebutkan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman atau mungkin kita di sini mungkin Kemen PUPR ya seperti itu. Dan tadi saya juga ingin menyampaikan bahwa aplikasi tersebut apa sih? Aplikasi tersebut adalah yang disebut dengan aplikasi Sikumbang. Mungkin para pengembang dalam hal ini PKP penjual sudah familiar terkait dengan aplikasi tersebut ya, Sikumbang yang mungkin kepanjangannya adalah Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Terus kemudian terkait dengan kriteria berikutnya adalah terkait dengan properti tadi diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Tentu saja bahwa penyerahannya itu harus dilakukan pada waktu atau pada periode sebagaimana diatur di PMK 103 ini. Jadi yang saya sebutkan dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Terus Iya. ini yang menarik nih Mbak Ines terkait dengan
adanya ketentuan untuk satu orang hanya diberikan satu insentif untuk pembelian satu unit rumah tapak dan atau unit hunian rumah susun. Jadi memang di sini disebutkan bahwa memang pemerintah ingin mendorong adanya pemerataan terkait dengan pemanfaatan fasilitas tersebut, gitu, Mbak Ines. Jadi kalau bisa saya jelaskan kembali terkait hal tersebut, jadi untuk satu wajib pajak gitu ya, untuk satu orang tadi ya, yang membeli beberapa rumah tapak misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Ines misalkan ada rezeki berlebih nih ceritanya seperti itu. Jadi di masa Maret sampai dengan Desember 2021 ternyata ingin menambah terkait dengan asetnya berupa properti ini ya, rumah tapak atau uh, unit hunian rumah susunnya gitu seperti itu. Jadi membeli lebih daripada satu, mungkin membeli 3 atau 4 gitu seperti itu. Nah, di PMK 103 ini diatur bahwa Mbak Ines ternyata hanya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut ya, insentif terkait dengan PPN ditanggung pemerintahnya itu hanya untuk satu unit properti yang dibeli oleh Mbak Ines. Jadi tidak bisa ke semuanya. Misalkan dari tadi yang saya sebutkan, Mbak Ines membeli 3 atau 4, jadi hanya satu saja dari 3 atau 4 unit yang dibeli oleh Mbak Ines tadi. Nah, kemudian terkait dengan adanya tadi untuk orang ya, orang yang membeli terkait dengan properti tersebut juga harus memiliki syarat tadi untuk warga negara Indonesia itu memiliki NPWP atau NIK gitu ya. Jadi tadi merefer terkait dengan pengaturan bahwa yang bisa diberikan adalah satu orang, jadi tidak merefer atau merujuk kepada yang diberikan fasilitas itu atas satu NPWP, tidak seperti itu. Jadi diatur di PMK 103 ini bahwa untuk yang diberikan fasilitas itu adalah refer atau menuju ke satu orang. Jadi syaratnya disebutkan bahwa untuk warga negara Indonesia harus memiliki NPWP atau NIK kalau dia memang belum memiliki NPWP. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi terkait nanti mungkin kalau kawan-kawan pajak mungkin ada yang berkeluarga seperti itu kan. Jadi NPWP-nya untuk istri ikut ke suami seperti itu, ataupun punya anak misalkan seperti itu, punya anak dan memang belum istilahnya belum memenuhi persyaratan subjektif untuk diberikan NPWP. Itu jadi karena sebagai warga negara Indonesia pastinya ada nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh kita semua gitu. Jadi syaratnya apabila tidak memiliki NPWP yaitu tadi sudah harus mempersiapkan terkait identitas berupa NIK-nya. Nah, dan juga ternyata untuk warga negara asing juga bisa gitu ya terkait dengan pemanfaatan insentif PMK 103 ini. Tapi tadi syaratnya ternyata dibatasi untuk WNA itu adalah harus memiliki NPWP. Dengan kata lain dari WNA ini sudah harus melewati dari mungkin di aturan perpajakannya itu ada disebutkan dengan time test. Jadi harus telah melewati time testnya. Jadi sudah tinggal di Indonesia lebih dari 103 hari. Kurang lebih seperti itu Mbak Ines. Iya, jadi memang untuk satu orang bisa mendapat insentif ini hanya untuk pembelian satu unit properti ya, rumah Ya, ataupun rumah susun. Dan juga yang dibeli haruslah rumah yang masih baru, bukan rumah yang sudah pernah ditempati sebelumnya, gitu ya. iya, sebenarnya seperti itu Mbak Ines. Wah, menarik. Ini kita akan lanjutkan lagi, Pak Iqbal, untuk berbincang-bincang seputar insentif PPN, rumah tapak, dan juga rumah susun yang ditanggung pemerintah. Kita akan kembali lagi setelah jeda, dan kita juga masih terus mengajak Anda untuk ikut bergabung, berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR. Silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa menyimak siaran ini lewat YouTube dan silahkan bergabung lewat live comment di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.